Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan jamaah sholat zuhur karyawan karyawati Pengadilan Tinggi Agama Palu, yang mudah-mudahan diberikan berkah dan hikmah yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah pertama-tama dan paling utama kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan limpahan karunia-Nya yang telah dianugerahkan kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, selamat, insya Allah tak kurang suatu apa, dan pada hari ini pula kita bisa melaksanakan puasa Ramadan ini memasuki bulan yang ketiga. Selanjutnya salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW, beserta para keluarga, para sahabat, para pengikutnya, termasuk kita sekalian. Amin Allahumma amin. Di samping rasa syukur yang kita sampaikan atas tadi, kita bersama patut bersyukur pula karena pada hari ini kita semua telah bisa melaksanakan pembacaan ayat suci Al-Quran, pembacaan Al-Quran bersama-sama, sehingga 30 juz bisa selesai pada hari ini. Syukur yang berikutnya, betul-betul kita bersyukur karena dengan bulan Ramadan ternyata kita diikat atau diberi semangat untuk sholat zuhur berjamaah di musola kita yang sama-sama kita cintai ini. Betul-betul rasa syukur yang harus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kegiatan-kegiatan seperti ini tetap semarak walaupun nanti di luar bulan Ramadan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya diberi judul puasa membangun jiwa manusia berjiwa takwa dan berintegritas. Sebelum kita berbicara masalah tema tersebut, coba marilah kita bersama-sama berbicara masalah Ramadan. Sudah kita maklum bersama bahwa salah satu bulan yang diberikan Allah kepada kita semua adalah salah satu adalah bulan Ramadan, bulan penuh maghfirah, penuh rahmah, penuh kasih sayang. Di dalam bulan Ramadan ini khusus untuk kita semua umat Islam. Kata-kata Ramadan ini bukan orang Jawa bilang mengotak-atik, enggak, tapi ini insya Allah betul. Ramadan terdiri dari kata ro, mim, dot, hamzah, dan nun. Nah, kalau kita coba-coba kita otak-atik, kelihatannya sama dengan misi yang ada di bulan Ramadan itu sendiri. Huruf Ra itu bisa diartikan dengan rahmah. Bulan Ramadan penuh rahmah. Bagaimana tidak, rahmah adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah pada bulan ini dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah sunat dipalai dengan ibadah wajib, ibadah wajib dipalahi dengan berlipat ganda hingga menjadi 70 kali lipat.
itu rahmah. Kemudian juga disebut bulan Maghfirah. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa merasakan puasa bulan Ramadan dengan penuh ihtisab, berharap-harap kepada Allah Subhanahu wa taala akan pahalanya, maka kita semua akan diampuni dosa-dosa kita. Itu yang kedua, bulan penuh maghfirah. Yang pertama, bulan penuh rahmah. Kalau rahmah, kasih sayang dan maghfirah sudah kita dapat, apalagi berikutnya adalah huruf dor. Di situ diman, jaminan. Kalau sudah kita mendapatkan maghfirah, berarti kita mendapat jaminan. Jaminan apa itu? Adalah jaminan masuk surga. Nah, kalau sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga, berarti huruf alif kita semua dalam keadaan aman. Aman, sudah tidak ada perlu yang kita pikirkan lagi, perlu kita khawatirkan lagi, kita gelisah lagi. Nah, akhirnya orang yang sudah mendapatkan rahmah, maghfirah, aman dan jaminan, dia mendapat huruf nun. Apa nun itu? Nurullah, yaitu cahaya Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya dia orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan ketentuan memenuhi rukun dan syaratnya. Itu makna Ramadan yang pertama. Yang kedua, Ramadan berasal dari kata-kata romido, artinya membakar atau mengasuh. Semua dosa atau kemaksiatan akan terbakar habis karena perbuatan amal salehnya manusia di bulan ini. Nah, itu romido, berarti membakar dosa kita. Semuanya kemaksiatan kita akan terbakar habis karena kita melaksanakan perintah Allah di bulan Ramadan ini. Nah, itu sekedar pengertian bulan Ramadan. Selanjutnya itu semua kalau kita dapat, ya seperti tadi, aman, masuk surga dan seterusnya. Di dalam bulan Ramadan apa yang ada? Kita semua diwajibkan untuk berpuasa. Sudah kita semua sudah tahu dalilnya ini. Salah satunya adalah di surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyama kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mungkin artinya sudah kita semua diwajibkan, bahwa kita semua diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan seperti diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Yang titik poinnya adalah agar semua kita bertakwa, la'allakum tattaqun. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau dalam istilahnya, arti katanya som itu mencegah, dalam istilah menahan diri dari makan dan minum serta perbuatan yang bisa membatalkannya, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari, dengan syarat tertentu untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada yang berbeda perintah sholat. Coba kita membandingkan dengan perintah sholat.
itu direct, langsung. Salah satu contohnya, aqimis sholata liduluki syamsi wa qur'anal fajr inna qur'anal fajr kana masyhuda. Aqimis sholata waktu zakata warka'u ma'arrokim. Kalau perintah sholat, perintah zakat itu langsung. Hai orang-orang beriman, dirikan sholat, berikan zakat. Langsung. Lain dengan perintah kita untuk berpuasa. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kamu sekalian untuk menjalankan puasa. Tidak direct, tidak langsung. Ya, artinya apa? Bahwa redaksi tersebut dipilih Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lain dengan perintah ibadah yang lain, khususnya sholat dan zakat. Apa maksudnya? Redaksi tersebut dipilih untuk mengisyaratkan kepada kita semua bahwa puasa itu tidak harus merupakan kewajiban yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita manusia, tetapi manusia sendiri yang akan mewajibkannya atas dirinya sendiri. Kapan? Ketika ia menyadari betapa banyak manfaat di balik perintah puasa tersebut. Yaitu tafsir kenapa perintah menjalankan puasa ini lain dengan perintah sholat dan zakat. Mungkin kalau sholat kita harus langsung menjalankan sholat. Tak sadar-sadarnya manusia itu terus diperintah sholat, tetapi masih banyak juga yang meninggalkannya. Mudah-mudahan di sini tidak. Lain dengan puasa, walaupun tidak diperintah, banyak orang-orang yang menjalankan puasa khususnya puasa sunat. Puasa Senin Kemis kita banyak jumpai di hari-hari kemarin. Di antara kita melaksanakan puasa Senin Kemis, puasanya Nabi Daud, satu hari puasa, satu hari buka, dan seterusnya dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, barangkali kita semua sudah banyak mengetahui tentang hikmah puasa ini. Mungkin saya akan menemukan satu atau dua di antara banyak hikmah yang sudah kita ketahui. Di dalam puasa ini betul-betul kita ikhlas walaupun tanpa diawasi. Yang tahu kita melaksanakan puasa adalah hanya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang lain mungkin tidak tahu tentang ibadah puasa ini, bahwa yang tahu adalah antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Mungkin kalau kita dengan ibadah lain ya, kita sholat, orang lain tahu kita sholat, tapi puasa mungkin di antara kita tadi ada yang minum barangkali, tapi kan tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini betul-betul diuji konsekuensi antara perkataan dan perbuatan di sini. Betul-betul dalam keadaan apapun kita tetap menjalankan ibadah puasa itu walaupun orang lain tidak mengetahuinya. Saya sering membaca cita-cita dan sangat menarik sekali itu. Entah ini sebagai suatu perumpamaan kepancingan, ada dialog yang kurang lebih begini. Jalan dialognya itu dialog ini terjadi antara Al-Hajjaj
Panglima Perang Dinasti Umayyah tahun 6661 sampai 714 Masehi dengan seorang penggembala. Mungkin itu mengetes atau gimana? Begini, kata Al-Hajjaj kepada seorang penggembala, ayo mari kita makan bersama. Terus dijawab oleh gembala, Tuan, aku telah diundang oleh orang yang lebih mulia dari Tuan dan telah kupenuhi undangan tersebut. Kemudian kata Al-Hajjaj, siapa yang mengundangmu? Dijawab oleh gembala, Tuhan seru sekalian alam, hari ini aku diundang untuk berpuasa. Kemudian kata Al-Hajjaj, apakah kamu berpuasa pada hari yang terik yang mengingat ini? Kemudian dijawab oleh gembala, iya, bahkan aku berpuasa pada hari yang lebih terik lagi daripada hari ini. Masih Al-Hajjaj merayunya, ayolah kita makan bersama dan esok kamu dapat berpuasa. Terus dijawab oleh gembala, apabila aku berbuka pada hari ini, apakah Tuan dapat menjamin usiaku dapat berlanjut hingga esok sehingga aku dapat berpuasa? Nah, terus dijawab lagi oleh Al-Hajjaj, tentu tidak. Gembalanya lagi menjawab, kalau demikian, kenapa Tuan meminta sesuatu pada hari ini dan menjanjikan untuk memberikan pada hari esok, sedangkan hari esok bukan berada di tangan Tuan? Nah, itu gambaran seorang gembala yang betul-betul memegang prinsip-prinsip syariat Islam. Nah, dari dialog di atas dapat kita simpulkan bahwa hasil yang diperoleh orang yang berpuasa itu kemampuan mengendalikan diri, menahan rayuan, serta kesadaran akan kehadiran Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap saat di lingkungan kita. Nah, ini tujuan utama barangkali puasa adalah di sini. Di sini kemampuan mengendalikan diri, menahan rayuan, dan kesadaran akan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala di sisi kita, melihat kita. Walaupun kita belum bisa melihat Allah, tapi Allah melihat kita. Nah, itulah di sini titik tertinggi yang ada di hikmah bulan puasa ini. Kemudian ada juga yang mungkin ya tidak kalah pentingnya juga hikmah, yaitu mengendalikan diri. Maaf, saya pakai catatan. Kalau tidak saya pakai catatan, nanti akan saya bisa nggak terkontrol apa yang bisa sampaikan. Manusia diciptakan dari dua unsur, yaitu unsur tanah dan unsur roh atau roh ilahi. Unsur tanah mendorongnya memenuhi kebutuhan jasmani, sedangkan roh ilahi, unsur roh, mengantarkan kepada hal-hal yang bersifat rohaniah. Tidak dapat disangkal bahwa turunan kebutuhan jasmani, khususnya fa'ali. Nah, kebutuhan jasmani itu banyak. Ada yang khusus yang disebut kebutuhan fa'ali, yaitu makan, minum, dan hubungan seks. Itu namanya kebutuhan fa'ali. Kebutuhan fa'ali ini menempati urutan teratas dari segala kebutuhan manusia. Makan, minum pasti.
kebutuhan fa'li, yang lain yang ketiga konsep, itu pasti ada juga. Itu sudah kita buktikan semua, khususnya yang sudah berkeluarga. Daya tariknya sedemikian kuat sehingga banyak manusia terjerumus karena kebutuhan fa'ali tersebut. Ujung-ujungnya ke sana. Kalau kita terus kejahatan-kejahatan yang timbul, ujung-ujungnya ke sana juga. Selanjutnya, seseorang yang mampu mengendalikan diri dalam kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendasar itu diharapkan mampu mengontrol diri pada dorongan naruriah atau nafsu lain yang justru berada di tingkat bawah dibandingkan dengan kebutuhan fa'ali tersebut. Dari sini dapat dipahami mengapa syarat sahnya puasa dalam ajaran Islam adalah menahan diri dari makan, minum, dan hubungan seksual. Ya, itu dua hikmah saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini dalam ibadah puasa atau di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian kita diperintahkan dari judul ini untuk mengkaitkan bahwa puasa itu bisa membangun ketakwaan kita dan jiwa integritas. Ya, ini sudah dihubungkan dengan tugas kita sehari-hari sebagai PNS sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Takwa, ya, coba kita berbicara tentang takwa. Banyak definisi secara umum bahwa takwa itu adalah kemampuan untuk menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi semua larangannya. Bahkan takwa ini sudah menjadi bahasa Indonesia. Di kamus besar bahasa Indonesia kurang lebih artinya juga demikian. Bahkan takwa ini sudah menjadi sedemikian akrab dengan kehidupan kita, sehingga takwa juga disyaratkan atau menjadi salah satu syarat kita untuk melamar suatu pekerjaan. Nah, itulah takwa. Mungkin kita dulu ingat ketika melamar sebagai pegawai negeri sipil, salah satu syaratnya adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi sayangnya tidak diberikan syarat atau bukti bahwa kita bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu sayangnya yang perlu kita kritisi bersama. Kalau kita harus sarjana, kita harus memberikan fotokopi ijazah, kemudian SKCkan dan seterusnya. Tetapi ketika syarat takwa kita tidak dimintai bukti bahwa kita bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itulah mungkin salah satu kurang baiknya kita semua, apalagi yang terjadi saat ini seperti itu, karena takwa ini tidak ada syaratnya, cuma hanya formalitas saja. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, salah satu tujuan di balik adanya ibadah puasa adalah takwa, agar kita bertakwa. Nah, tadi sudah kita sampaikan bahwa orang yang betul-betul berpuasa idealnya seperti seorang gembala tadi yang berdialog dengan Al-Hajjaj, betul-betul mempertahankan prinsip-prinsip agamanya, tidak bisa dirayu dan merasa setiap saat dia dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu
Itulah makna takwa yang sesungguhnya di situ. Nah, kemudian dikaitkan judul saya ini dengan integritas. Nah, saya mencoba mencari, karena pengertian integritas itu banyak sekali. Saya mencoba-coba mencari yang pas itu yang mana. Kita kaitkan dengan tema kita pada hari ini, yaitu tentang takwa. Saya mendapatkan beberapa penelitian tentang integritas, yaitu diantaranya mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan atau kejujuran. Saya sendiri bingung mendapati kata integritas, dan ini saya dapatkan dari KTP. Terus saya masih mencoba mencari yang lain. Ada lagi istilah konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Yang berikutnya, konsistensi antara tindakan atau perbuatan dengan nilai atau prinsip yang dianut, yaitu integritas juga dapat diartikan sebagai kejujuran. Nah, ini mungkin yang agak pas menurut saya yang terakhir ini, konsistensi antara tindakan atau perbuatan dengan nilai atau prinsip yang dianut. Apa prinsip atau nilai yang dianut? Prinsip atau nilai yang dianut adalah keyakinan. Keyakinan atau prinsip yang dianut bisa peraturan perundang-undangan, aturan-aturan kepegawaian, katakanlah dalam Islam mungkin hukum-hukum agama. Dari integritas adalah kesesuaian antara perbuatan dengan keyakinan atau peraturan undang-undangan atau syariat yang diyakininya. Nah, itu menurut saya yang pas integritas adalah ini. Kalau tadi dikatakan bahwa puasa itu bisa membangun jiwa yang bertakwa dan yang berintegritas, sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, berlebih sudah jelas dan pas tanpa ragu-ragu lagi. Kalau kita betul-betul menjalankan puasa lillahi ta'ala dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan, pasti akan membentuk kita bertakwa atau berjiwa takwa. Kalau sudah bertakwa, bertambah takwanya semakin kuat dan otomatis akan berintegritas. Nah, dari demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmahnya dan juga semua terus dalam keadaan sehat walafiat dan bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini dengan sehat walafiat sampai selesai dan tamat. Bukan hanya itu saja, semua mendapatkan pahala yang melimpah, rahmah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Kami bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Ampunilah
kami ya Allah. Ridhoilah kami akan syurga-Mu dan jauhilah kami dari siksaan api neraka. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Sesungguhnya Engkau Maha memaafkan, suka memberi maaf, maka maafkanlah Engkau, wahai yang Maha